Baik. Baik, pada kesempatan ini kita akan diingatkan kembali untuk kita melakukan ibadah itu sebagai pengabdian kepada Tuhan. Jangan kita terjebak dengan sekedar rutinitas. Apa yang membuat esensi yang berbeda? Ibadah yang mengabdi, beribadah kepada Tuhan dengan sekedar ritual. Ada esensi yang beda, saudara. Esensinya itu dari firman Tuhan. Sebentar saya ajak saudara kita lihat dalam Yohanes pasal 4 ayat 23, 24, 22 sampai dengan 24 dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal, apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Namun, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi isi dalam ibadah, isi di dalam berbakti sama Tuhan adalah datang kepada Tuhan bukan karena ritual, tetapi karena memang mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tapi seringkali orang masih menyembah dalam jiwa, dalam sekedar penampilan, ya, dalam apa? Belum esensi yang utama. Karena kepada pelayan saya bicara sama saudara. Beberapa waktu saya coba lihat di YouTube. Di mana mau dengar, kalau beda rasanya begini. Ketika saya mendengar pujian penyembahan dengan tutup mata di YouTube itu sama melihat gambar, itu beda jadinya. Ya. Karena waktu saya merem, saya nggak ngelihat orang. Saya bisa menyembah dan bisa mengizinkan rohku bertemu dengan roh Tuhan. Tapi ketika disajikan, yang saya lihat, biasanya sekarang ya di dalam YouTube pujian penyembahan itu, pemain musik, terus penyanyi-penyanyinya yang tampil di depan dengan suasana yang gelap, ya kan gitu ya, gitu. Dan kayaknya konser gitu loh, ya. So, mau menyembahnya gimana nih, lihat orang konser gitu loh. Mau menyembahnya gimana? Dan di sini menjadi, saya mengajak saudara, mari kita ibadah nih. Kita datang sama Tuhan lah, ya. Dan saya juga mau menolong para pelaku, para pemimpin pujian. Jangan terjebak juga dengan penampilan atau gaya atau begini. Saya mau kasih tahu saudaraku, di sini jelas-jelas dikatakan yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh artinya roh kita datang menyembah Tuhan, dalam kebenaran artinya kita melakukannya
di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kebenaran. Apa yang terjadi dalam kebenaran? Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai dengan 26. Kisah Rasul 16. Ayat 24 dan selanjutnya saya bacakan untuk saudara. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke dalam ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi bukan sekedar masuk penjara, tetapi kakinya pun dipasung, jadi nggak bisa bergerak ya saudara. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Yang dilakukan Paulus dan Silas adalah berdoa dan memuji Tuhan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Belenggu. Jadi bukan hanya penjara yang terbuka, pasung-pasungnya pun lepas saudaraku. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunuskan pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh atau obor, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Saudaraku, ini kisah tentang Paulus dengan Silas ketika memuji Tuhan. Ya memang saudaraku, waktu kota Jericho diputar oleh umat Israel, tapi itu kan perjanjian lama yang katanya ceritanya sudah lama. Tetapi dalam perjanjian baru ada kuasa puji-pujian, ada kuasa puji-pujian yang memang dilakukan di dalam roh dan kebenaran saudaraku. Itu mendatangkan kuasa. Kuasa seperti apa saudaraku? Ya ini, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dilepaskan. Long penjara saja bisa terbuka saudaraku. Tapi banyak puji-pujian dan penyembahan itu baru dalam gerak-gerak, ya kan? Gerak-gerak gitu kan. Sekedar gerak dan nari. Tapi apa yang terjadi sesungguhnya tidak seperti gitu. Pujian di dalam mengabdi sama Tuhan, karena itu yang Tuhan ingin. Aku nggak perlu uang, tapi aku perlu pujian dan penyembahan. Saya yakin saudaraku, pelan-pelan kita sedang memperbaiki ibadah kita saudaraku. Pelan-pelan kita sedang memperbaiki ibadah kita. Kita mau beribadah di mana orang yang terikat dilepaskan. Karena di situ ada janji Tuhan. Ya kan, saudara. Dan itu bukan sekedar janji, tapi itu sudah terjadi pada masa rasul-rasul. Ketika mereka berkumpul memecahkan roti, mereka memuji menyembah Tuhan dan mujizat terjadi. Itu ibadah yang benar-benar ibadah, bukan sekedar ritual. Aku mau kebaktian, tetapi kami sedang datang kepada Tuhan untuk mengabdikan
roh kami, mengabdikan pikiran kami dan diri kami kepada Tuhan. Yuk kita masuk ke sana, saudaraku. Kepada pelayan-pelayan kita harus dukung. Itu terjadi. Jangan beban itu ditaruh pada song leader, pada singer, pada pemain musik. Saudara, itu alat bantu semua, saudaraku. Tapi beban itu ditaruhkan pada roh kita. Ya kita mau beribadah karena roh kita, saudaraku. Yang mau bertemu dengan Tuhan. Dikatakan di dalam Yohanes 4 tadi gitu kan. Tetapi akan datang masa dan sudah datang bahwa bahwa orang akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, sebab Tuhan suka itu. Saudara, ibadah yang Tuhan sukai adalah jemaat yang datang mau memuji dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, yang mungkin tadinya sakit disembuhkan, yang mungkin tadinya punya persoalan, Tuhan kasih jawab. Karena itu kita sedang mengabdi sama Dia. Dan itu terjadi, saudaraku. Tidak harus lama, tidak harus lama, saudaraku. Tetapi lakukanlah dengan suatu keyakinan dan dengan iman. Saudara tahu nggak, melakukan sesuatu dengan iman seperti begini loh. Kadang-kadang pengajaran kita ini kita perlu lurusin, bahwa kita mengajar dengan iman. Contohnya iman nih kayak begini. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Berdoa? Wih, masih ingat. Pak Hendrik ada melayani kemarin. Oh, langsung ingat ya. Ingat topiknya. Kadang-kadang ada orang yang lupa topiknya, ya kan? Berarti pendukung istri yang luar biasa Pak Hendrik ini. Dia ingat. Tapi saya belum menemukan sesuatu. Kamu berdoa dalam nama Yesus, kenapa? Saudara tahu arti Yesus? Yesus artinya Yahweh yang menyelamatkan. Ya Yahweh. Artinya Yahweh yang menyelamatkan. So in the name, dalam nama itu terkandung Yahweh yang menyelamatkan. Makanya di situ, sebab dalam nama itu bertekuk lutut segala yang di bumi, di alam atas, alam bawah. Saudaraku, iblis tuh gemeter sama nama Yesus. Saudara mau tahu? Satu, yang kedua, Dia, nama itu yang menyelamatkan. Jadi ketika Bapa mendengar nama itu, di situ janji Dia. Siapa yang pakai nama itu, Dia sambut, Dia dengar. Jadi dua, saudaraku. Kalau kepada Bapa engkau menggunakan nama Yesus, dalam nama Yesus, jadi engkau, Bapa ketika melihat itu, kau melihat saudara-saudaraku, Bapa jangan, ya Bapa mengasihimu, tetapi Dia sangat sayang sama Yesus. Siapa yang datang dalam nama Dia, Dia langsung sayang, saudaraku. Satu, ketika dia datang pada Bapa dengan nama Yesus, Bapa melihat, aku yang menyelamatkan. Orang yang memakai nama itu disambutnya, saudara. Padahal di dalam Yohanes 16 dikatakan begini, kamu nggak tahu bahwa ketika kamu berdoa dalam namaku, aku memintanya kepada Bapa. Saudaraku, karena kalau kau hanya minta saja, karena kau yang minta, mungkin Bapak begini, banyak persoalanmu, banyak permasalahanmu, banyak begini. Tetapi ketika Yesus yang datang kepada Bapa dengan nama itu yang kita pakai, saudaraku, itu beda.
It's beda. Makanya dikatakan sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika engkau mengusir setan, berdoa mengusir setan, engkau memakai nama Yesus karena setan pun takut dengan nama itu. Itu namanya iman. Sikap imannya begini. Kalau engkau memohon dalam nama Yesus, itu bukan sekedar engkau yang mohon, saudaraku. Ya kan? Ya enggak? Halo? Waktu engkau mohon, sekarang begini. Sering enggak kamu mohon, kamu merasa tertuduh dalam permohonanmu? Halo? Pernah enggak waktu kau mohon kau rasa tertuduh, kau rasa kurang. Aku sebenarnya enggak sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan tolonglah aku begini. Tapi sesungguhnya aku enggak sungguh-sungguh. Tapi aku begini. Tetapi ketika engkau meminta dan memakai nama Yesus. Bapa, aku minta di dalam nama Yesus. That's it. Imanmu meyakini bahwa Yesuslah yang minta sama kamu. Coba kita buka Yohanes pasal 16. My God, saya ketinggalan kacamata saya, jadi makanya saya harus memakai yang lebih besar. Yohanes 16 ayat 26 katakan demikian. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku, halo, sama-sama kita katakan, bahwa aku meminta bagimu kepada. Ketika engkau datang pakai nama Tuhan, sesungguhnya siapa yang meminta kepada Bapa? Ngomong mulutmu kau minta dalam nama Yesus, tetapi Yesus yang disayang Bapa, dia minta. Jadi saudaraku, kalau kita punya sikap iman, kita sadar kita banyak kurangnya, kita begini, tetapi memakai nama Yesus, di balik itu Yesus minta sama Bapa. Jadi jangan menganggap enteng saudaraku. Ketika engkau berdoa dalam nama Yesus. Bukan sebagai flavor, tahu flavor? Rasa-rasa, ya apa namanya, penampilan rasa dan sebagainya begitu. Bukan, tetapi itu esensinya. Kalau dengan iman tuh seperti begitu. Saudara sadar kita banyak kekurangan. Halo, kita sadar kita banyak kekurangan. Ya toh? Kita banyak kekurangan. Dan kalau besar kekurangan kita ketika kita minta sama Tuhan, minta sama Bapa, ada rasa enggak? Sebenarnya aku ini enggak layak minta, ya kan? Ya toh? Masih ada kekuranganku, aku juga belum sungguh-sungguh. Gimana sih sebenarnya? Tetapi menjawab itu apa? Ketika kamu berdoa dalam nama Yesus dan kamu imani itu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sesungguhnya aku meminta kepada Bapa tanpa engkau ketahui, sebut saja dalam namaku, aku memintanya kepada Bapa. Halo, powerful gak? Halo, powerful gak? Paham? Kenapa kita perlu berdoa dalam nama Yesus?
Karena kita dipanggil untuk disempurnakan. Amin. Tapi kalau kita merasa terus kurang, kuasa apa lagi yang bekerja untuk menyempurnakan kita kecuali iman dalam nama Yesus. Halo. Iman dalam nama Yesus. Saudaraku, tolong hafalin ayat ini. Yohanes 16 ayat 26. 26 tadi kan? Temannya 24. 24 bilang apa? Ayat hafalan. Halo, ayat 24. Sampai sekarang, ayo baca sama 1, 2, 3. Sampai sekarang kamu belum meminta suatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuh sukacita. Kenapa kamu akan menerima? Jawabannya di ayat 26. Next, 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Mulai dari sekarang, sikap imanmu mesti benar ketika berdoa dalam nama Yesus. It's not a flavor, itu bukan akhiran yang bagus-bagus sehingga doanya sedap didengar. No! Tetapi ada maksud, amin? Ada maksud. Itu satu sisi. Iman, kalau aku datang kepada Bapa dalam nama Yesus, sesungguhnya Yesus memintanya bagiku. Itu yang pertama. Yang kedua, iman bagaimana dalam nama Yesus? Ketika saya sedang melawan si jahat, aku memakai nama itu. Nama itu yang ditakutin, bukan kamu. Jangan kamu pikir iblis takut sama kamu. No, tetapi dengan nama itu bertekuk lutut semua yang di bumi, di alam mana saja. Kalau dengar nama Yesus, itu bertekuk lutut. Karena apa? Karena segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 19 kan bilang gitu. Sudah diberikan pada. Jadi saudaraku, it's powerful. Hello. Pak Nixon, power enggak? Powerful enggak? Pakai nama Yesus powerful enggak? Baik untuk meminta maupun mengusir setan. Halo. Halo, mulai daripada hari ini. Tapi jangan sekedar pakai. Kau harus pakai dengan iman. Kenapa? Nama itu artinya Yahweh yang menyelamatkan. Bagaimana mungkin ia tidak berikan pada aku? Karena di dalam nama itu dia menyatakan, dia menyelamatkanku. Mulai dari sekarang para pelayan-pelayan, kamu harus berdoa dengan sikap yang beda. Kita ajarin pada jemaat Tuhan, bukan cerita dongeng nenek moyang, tetapi dengan kebenaran. Kau harus berani meminta, bahkan meminta hal-hal besar di dalam nama Yesus. Kita baca sekali lagi ayat 24 dan 26. Yang tadi Yohanes 16. Itu tadi 28 ayat 18 ya, bukan ayat 19. Coba mundur satu, ayat 18 bilang apa? Kok lambat kali yang ngetik ini, kemana ini? Enggak lihat. Mundur satu ayat aja susah. Apa yang terjadi? Gak usah dipikir, mundur satu. Bilang apa? Yesus mendekati mereka dan berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga. Iblis takut gak? Iblis takut gak? Takut. Halo, takut gak? Kok aja masih ragu-ragu jawabnya? Halo.
Saat ini saya bicara kepada orang yang melayani. Ya toh? Hari ini kamu mesti tegas punya sikap iman yang benar. Ya toh? Bahwa kenapa alam semesta ini takut tunduk sama Yesus. Karena dia yang pegang kuasa ini. Jadi ketika aku menggunakan nama itu, nama itu berkuasa, my friend. Berkuasa dalam meminta, berkuasa dalam melawan si jahat. Nama itu. Tapi harus diimani. Yohanes 16 ayat 24 sampai dengan 24 dan 26. Halo. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sampai sekarang kamu belum meminta suatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya. Ayat 26. Pada hari itu, kapan hari itu? Sekarang. Halo. Pada hari itu, kapan itu hari? Sekarang. Karena ini waktu dia baru masih saat itu belum mati dan bangkit. Tetapi dikatakan ini, pada hari itu setelah dia mati, bangkit dan naik ke surga, jadi nggak ada lagi dia, tetapi namanya ada. Sekali lagi, 1, 2, 3. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan aku tidak katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada dunia. Tahu Bapa sangat mengasihi Yesus. Nah, sekarang sudah mengerti di mana letaknya iman? Di mana? Ngerti? Ini kebenaran kan? Ketika engkau melakukannya dan ingat kebenaran itu, maka apa yang terjadi? Ketika engkau melakukannya dan ingat kebenaran itu, maka terjadilah apa yang firman Tuhan katakan. Yesus memintanya. Itu iman. Nah, saya mau mengajari sebenarnya titik ini masalah iman. Supaya kita kembali pada yang tadi. Apa kembali pada yang tadi? Begini. Akan datang masanya. Orang akan menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki yang demikian. Kayak apa? Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Imanmu harus ke sana. Karena kalau Bapa suka, maka akan dia buat kamu mengenal dia. Dia akan buat kamu mengalami seperti yang dialami Paulus dengan si Silas. Mau penjara sekalipun, ketika dia berdoa dan memuji Tuhan, mereka berdoa dan memuji Tuhan, maka tiang penjara goncang gemetar. Amin. Jadi ibadah kita, ibadah yang gitu saudaraku. Ketika para pelayan masuk dalam ibadah, yaitu untuk mengabdi sama Tuhan, memuliakan Tuhan. Ketika kita beribadah seperti itu saudaraku, maka terjadilah apa yang Tuhan sukai. Yang gak sungguh-sungguh jadi sungguh-sungguh. Yang masih nanggung-nanggung jadi bebenah diri. Yang sakit disembuhkan. Kalau Paulus dan Silas apa? Sedang tertawan dan dibebaskan. Dan bukan hanya saja. Pala penjara dan pasukannya bertobat. Jadi saudara yang kekasih, pada hari ini kita mau berdoa. Apa yang kita doakan? Pulihkanlah Tuhan beribadah kami. Kami mau beribadah, mengabdi sama Tuhan.
dalam memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran. Dengan iman. Tambahan lagi, pakailah nama Yesus dengan benar. Amin. Saya mau nanya dulu sama saudara, pada hari ini, siapa yang dapat rema akan nama Yesus? Siapa yang dapat rema pengertian akan kuasa? Berdoa dalam nama Yesus is powerful. Siapa? Berarti saudara udah pakar semua ya? Halo, saudara udah pakar semua? Siapa? Susah kali, pelit kali. Pada hari ini, jikalau engkau percaya, terimalah itu dengan iman. Mulai dari sekarang, mintalah dalam nama Yesus. Sekarang ngerti kenapa kau harus minta dalam nama Yesus? Halo, bukan sekedar supaya keren doamu, no. Kenapa engkau ketika melawan si jahat menengking dia pakai nama Yesus? Ngerti sekarang? Ngerti? Kayak malu-malu. Halo ibu-ibu yang 3 di depan ini, ngerti? Kok jangan lihat sana sini, lihat aku. Mengerti? Bu Renata ngerti? Ngerti Bu? Dijawab saya, ngerti? Ngerti. Lakukanlah. Sampaikan kepada yang lain. Semua yang melayani. Kalau ada merasa nggak siap, minta dalam nama Yesus. Amin. Kenapa? Karena Yesus memintanya kepada Bapa. Ketika kau bilang dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa. Yang kedua, ketika kita beribadah dengan ibadah yang benar. Dalam pujian dan penyembahan. Di dalam roh dan kebenaran. Ingat, di dalam roh dan kebenaran. Kau tahu ada kebenaran di situ. Bahwa ketika engkau memuji dalam roh, kebenarannya apa? Tuhan suka. Itu kebenarannya. Tuhan suka. Ketika engkau menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Apa kebenarannya? Tuhan suka penyembah yang demikian. Ada amin? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita doakan mulai dari sekarang. Semua yang melayani. Kita mesti berdiri dengan iman. Ketika kita berdoa, kalau saudara merasa belum lagi layak, belum begini, dengan nama Yesus, engkau diperlayakkan. Amin. Saya mau di depan ini pelayan-pelayan yang tangguh. Kita doakan. Yang melayani pemain musik, singer, song leader dan sebagainya. Yang ikut melayani untuk ibadah. Termasuk aser-aser semua. Kau yakin gak? Ketika kita semua mengabdi, beribadah. Di dalam roh dan kebenaran. Mempersembahkan kepada Tuhan. Nanti di depan ini khotbah-khotbah akan menuntun kita mengabdi sama Tuhan. Dari isinya kita mengabdi kembali sama dia, membuat komitmen. Itulah pengabdian kita sama dia. Kita buat komitmen sama
Dia ingin persembahan. Dia ingin persembahan. Saya yakin ketika kita melakukannya di dalam roh dan kebenaran, musik boleh biasa-biasa, saudaraku. Memimpin pujian biasa-biasa. Tetapi roh itu akan membawa kita kuat untuk datang mengabdi sama Tuhan. Apa gunanya kita menggunakan alat yang canggih secanggih apapun kalau tidak melakukannya dalam roh dan kebenaran? Nothing. Pulang kosong. Sudah saatnya kita harus menerima seperti itu. Pengertian seperti itu. Kita mau pulang kosong. Supaya waktu 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, itu benar-benar terjadi pertemuan dengan Tuhan. Ada perkenanan sama Dia. Mujizat terjadi. Kita doakan pemulihan terjadi di mana-mana. Amin. Halo, amin. Di persekutuan, saya mau tanya dulu sama saudara. Waktu Silas sama Paulus pakai alat musik gak? Hah? Saya mau nanya sama saudara. Di dalam persekutuan-persekutuan, canggih alat musikmu? Halo? Enggak? Udah syukur pakai alat musik ya? Silas dengan Paulus tidak pakai. Mujizat terjadi. So bukan itu ukurannya, saudara. Mereka melakukannya dalam roh dan kebenaran. Amin. Amin. Jangan salahkan. Persekutuan kami kurang menarik karena pemain musik nggak ada yang bagus.